Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fatmawati dari kelas 5B akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ada 3 makna dari PTK, yaitu ada penelitian, tindakan, dan kelas. Makna penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Makna dari tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dari PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Makna dari kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam sebuah ruangan kelas saja, melainkan dapat juga ketika siswa sedang melakukan karya wisata, praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di bawah arahan guru. Adapun karakteristik dari PTK, yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik dan penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual. Dalam pembelajaran di kelas, PTK berfokus pada pemecahan masalah praktis, bukan masalah teoritis. Yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. PTK mempunyai tujuan dan manfaat. Berikut tujuan dari PTK. Yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dari PTK adalah yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan dalam panduan bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu,
Hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau energi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Metode penelitian tindakan kelas dengan menggunakan alat pengumpulan data. Yang pertama ada pedoman observasi. Penelitian ini peneliti menggunakan pedoman observasi, yaitu daftar checklist, yaitu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Yang kedua, panduan wawancara. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Yang ketiga, tes formatif. Evaluasi yang diberikan kepada sejumlah siswa setelah mengikuti satuan bahasan tertentu, yaitu sebelum proses pembelajaran dimulai, pretest, dan sesudah proses pembelajaran, post-test. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Yang keempat, dokumen. Dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat atau teori yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode penelitian tindakan kelas menggunakan teknik analisis data, yaitu ada teknik observasi secara langsung, ada teknik observasi tidak langsung, komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, teknik pengukuran, dan teknik studi dokumenter. Selanjutnya, pelaporan hasil penelitian tindakan kelas. Nah, dalam pelaporan ini dapat dilaporkan dengan laporan yang sistematis dengan mengaji suatu pembahasan tertentu berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru kelas tersebut. Di dalam laporan hasil penelitian ini mencakup 3 bagian, yaitu bagian awal yang berupa halaman judul, halaman kata pengantar, daftar isi, dan lainnya. Bagian kedua yaitu bagian isi yang berupa hal-hal penting mencakup dari hasil penelitian tindakan kelas tersebut yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga yaitu bagian penutup yang berisi daftar pustaka yang berkaitan dengan hasil penelitian. Dengan adanya laporan tindakan ini, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dapat berdampak besar bagi siswa, karena penelitian kelas ini juga dapat dipublikasi ke dalam jurnal atau karya ilmiah. Pembahasan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ada bagian terpenting, yaitu pembahasan mengenal hasil dari PTK tersebut.
Pembahasan ini lebih mengarah kepada merencanakan perbaikan dari hasil penelitian tersebut. Manfaat, mengamati, melakukan perbaikan dari hasil penelitian yang kurang sempurna. Di dalam pembahasan ini, seorang peneliti diharapkan mampu berargumen, menuangkan pikirannya yang sudah diringkas dari bagian awal pendahuluan, bagian isi, hingga bagian penutup dan daftar pustaka. Tujuannya supaya hasil dan pembahasan penelitian kelas ini lebih kognitif dan akurat. Contoh-contoh judul PTK. Yang pertama, upaya meningkatkan gairah belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan media gambar. Yang kedua, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SD melalui peranan hadiah sebagai perangsang timbulnya kompetensi. Yang terakhir, upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan hukuman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.